Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Martini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk membuat resolusi tahun 2021. Nah, jangan berlama-lama lagi, yuk kita simak caranya. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalian memilih tempat yang nyaman untuk kalian. Kalian boleh memilih objek pantai, pegunungan, atau danau, boleh juga taman. Itu terserah kalian ya, di mana nyaman kalian. Nah, untuk saya sendiri, saya lebih nyaman ke pantai karena jarak yang dekat dengan rumah saya dan saya memang menyukai pemandangan pantai. Nah, setelah kalian sampai di pantai, kalian bisa memilih aktivitas yang kalian sukai. Contohnya, kalian bisa duduk di atas pasir atau kalian bisa jalan-jalan dan melihat sekitar pantai itu sendiri. Jadi, buatlah waktu untuk fokus pada diri kalian. Bagaimana kalian bisa menikmati waktu bersama sang jati diri ya. Jadi karena kita ingin menemukan sebuah resolusi, saran saya kita harus menemukan bagaimana sih kita menemukan kenyamanan dalam diri, dan dengan hal itu kita bisa merenung lebih dalam. Nah, setelah kalian jalan-jalan, kalian bisa mencari tempat duduk di mana kalian bisa melakukan aktivitas sambil menulis ya. Jadi saran saya di sini kalian membawa buku dan pulpen. Tujuannya kita akan mengingat kejadian-kejadian yang sudah terjadi di tahun 2020. Saran saya lagi, kalian harus membuat dari bulan Januari sampai bulan Desember. Di sini saya akan berikan contoh bagaimana kejadian-kejadian yang telah saya catat. Contoh yang pertama yaitu di bulan Januari, saya merasa benar-benar kesulitan dalam membuat skripsi. Kemudian kembali lagi saya mendapatkan permasalahan, yaitu wisuda saya dibatalkan dan pencarian pekerjaan yang memang sulit saya dapatkan. Kemudian saya mendapatkan kerja namun tidak cocok. Dan sampai pada penghujung tahun ini, saya mendapatkan sebuah arah di mana saya harus melangkah ke depannya. Begitu pula dengan teman-teman juga. Teman-teman bisa melakukan refleksi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2020. Nah, saran saya gunakan pulpen dan juga buku, kalian catat, dan itu akan mengingatkan kalian bagaimana sih cara kalian untuk merespon permasalahan dan nilai apakah yang kalian dapatkan dari kejadian-kejadian itu. Setelah kalian merenungkan kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2020, kalian akan mengingat nilai-nilai yang dapat kalian ambil. Contohnya saya sendiri, saya mendapatkan nilai keberanian, nilai kesabaran saat saya harus menyelesaikan skripsi saya. Kemudian nilai percaya diri ketika saya harus mengambil resign dari perusahaan saya. Kemudian ada juga nilai-nilai yang memang membuat saya lebih kokoh dan mendewasakan saya menjadi lebih baik lagi. Nah, di samping itu, saya merasa sangat berterima kasih kepada Tuhan karena jika tidak ada permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di tahun 2020 ini, mungkin saya akan menjadi pribadi yang kerdil tanpa adanya pengetahuan atau penyelesaian hal-hal yang lebih meningkatkan diri saya menjadi lebih baik. Nah, di samping itu saya juga mengingat apa aja sih yang sudah saya abaikan selama ini atau yang menjadi diri saya lebih ego. Ternyata setelah saya cek lagi ketika saya menghadapi situasi yang sama, ternyata saya belum mampu menyelesaikannya. Dalam hal saya terlalu keras kepala atau egois, terlalu mementingkan diri sendiri, dan terkadang terlalu mendengarkan pendapat orang lain. Nah, di sanalah saya merasa bahwa terlalu banyak yang saya abaikan dan seharusnya itu saya ubah menjadi perilaku-perilaku atau nilai-nilai yang sudah saya rasakan saat ini. Langkah selanjutnya saya merenungkan dan menyadari ternyata terlalu banyak hal yang saya abaikan. Terlalu banyak hal juga yang membuat saya terlalu fokus pada hal-hal negatif. Bahkan saya sendiri juga telah melupakan rasa syukur saya sendiri terhadap Tuhan. Kemudian setelah saya melakukan perjalanan panjang dalam hal ini mengidentifikasi bagaimana perjalanan hidup saya di tahun 2020, baik itu dari kejadian, kemudian nilai yang saya ambil, dan apa yang telah saya abaikan, saya kemudian melakukan perjalanan dalam hal beraktivitas. Nah, kalian di sini juga boleh melakukan aktivitas
Misalnya, kalian bisa berjalan-jalan di sekitaran pantai, atau kalian juga bisa melakukan aktivitas lain yang kalian suka. Sekaligus melihat apa sih yang bisa saya ambil dari alam. Dalam artian nilai luhurnya ya. Yang saya lihat di sini ada ombak, ada air, ada pasir. Kemudian saya juga lihat ada awan, ada langit yang luas, ada angin yang berhembus, ada orang-orang yang beraktivitas dengan kesibukan sehari-hari. Saya melihat pohon, saya juga melihat jalanan, saya melihat banyak hal. Kemudian saya kembali duduk dan merasakan objek apakah yang cocok untuk saya di tahun 2021. Saya pun merenung. Dalam diri saya mengatakan, ya, saya ingin menjadi air. Ya, air. Kenapa air? Saya juga bingung ya, kenapa saya memilih air. Tetapi setelah saya memperhatikan bagaimana air menjadi bagian kehidupan kita, saya ingin menjadi sifat-sifat seperti air. Contohnya, air selalu memberi. Bahkan kita sering kotori, bahkan kita juga tidak peduli, air tetap memberi. Jadi satu sifat yang ingin saya tanamkan dalam diri saya adalah selalu memberi kepada orang lain. Penentuan ini juga tergantung ya, bagaimana sifat-sifat kalian yang ingin kalian tanamkan, dan kalian bisa sinkronkan dengan masalah yang kalian hadapi. Dan kenapa saya memilih air pun, ini menjadi sebuah cerminan bagi saya, karena permasalahan yang saya hadapi cenderung naik turun, atau bahkan itu membuat saya terus ingin memasuki hal-hal yang memang tidak seharusnya. Jadi saya ingin menjadi sebuah air, yang dalam artian ketika saya menghadapi sebuah permasalahan, ya saya harus hadapi bagaimanapun caranya. Jadi itu ya alasan saya kenapa memilih air, dan kalian pun bisa memilih apapun yang kalian mau. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengamati alam, kemudian kalian merenungkan semua kejadian-kejadian yang sudah terjadi di tahun 2020? Kalian juga telah memilih satu objek alam yang bisa kalian tanamkan dalam diri kalian. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kalian membuat 5 rencana yang bisa kalian lakukan di tahun 2021. Jadi angka 5 ini tidak baku ya teman-teman. Kalian bisa boleh lebih dari 5 atau kurang dari 5. Itu tergantung kalian mau mencapai yang mana. Nah, dalam hal ini saya sendiri memberikan contoh yang agak umum. Contohnya ingin menjadi YouTuber, atau ingin membuka bisnis, atau mungkin ingin naik pangkat, atau ingin ikut sertifikasi, meningkatkan bahasa Inggris, atau yang lainnya. Jadi terserah kalian ya teman-teman. Menurut saya sendiri, setiap orang punya caranya masing-masing untuk menemukan. Jadi sang ayah atau sang Tuhan sendiri pasti menginginkan kita berusaha terlebih dahulu. Dengan usaha kita akan menemukan sebuah cara sesuai dengan versi kita. Jadi saran saya, lakukan yang terbaik apa yang teman-teman inginkan. Setelah kalian memilih apa sih goal kalian, kalian bisa masukkan ke dalam langkah-langkah yang lebih strategis. Jadi mungkin dalam tahun 2021 kalian ingin menjadi sehat, lalu langkah-langkah apa yang kalian akan lakukan? Dan itu pun perlu usaha untuk menemukannya, bukan? Jadi saya sendiri ingin menjadi pribadi yang sehat, saya harus mencari pergaulan yang sehat pula. Saya harus mencari di Instagram, kemudian saya juga sering keliling kota untuk mencari perkumpulan itu. Jadi jika kita sendirian, kemungkinan itu kita keseringan gagal. Karena dengan adanya teman, kita pun akan terbantu. Jadi terserah kalian ya teman-teman ya, mau kayak gimana. Kalau menurut saya sendiri sih, kalian bisa mendapatkan cara untuk menjadi pribadi yang kalian inginkan. Nah, yang terakhir adalah kalian bisa tempelkan apa yang kalian tulis di tempat-tempat yang memang mudah dilihat. Mungkin di kamar kalian, atau mungkin di tempat yang bisa kalian sering kunjungi. Dan di samping itu, satu lagi yang perlu kalian lakukan adalah perenungan. Nah, kali ini perenungannya berbeda teman-teman. Di mana teman-teman melakukan perenungan
dan meminta restu kepada Yang Kuasa atas apa yang ingin teman-teman lakukan di tahun 2021. Nah, kali ini juga teman-teman saya sarankan untuk melakukan aktivitas yang memang juga sama-sama menguntungkan orang lain atau tidak merugikan orang lain ya teman-teman. Dan kita bisa contoh sifat-sifat alam sehingga kita bisa selalu memberi apa yang bisa kita bagi kepada orang lain. Nah, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jika memang kalian punya pendapat tersendiri untuk membuat resolusi tahun 2021, kalian bisa komen di bawah dan kalian juga bisa memberikan pengalaman-pengalaman lain yang mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.